Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua yang hadir di sini merupakan orang-orang yang mendapatkan begitu banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih bisa beraktivitas, bisa melakukan beragam kegiatan, termasuk hadir di majelis Jumat yang mulia ini. Semua itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dan semua ibadah yang sudah kita tunaikan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara terus-menerus kita bersalawat, kita mengucapkan salam, kemudian kita melaksanakan petunjuk beliau, sunnah-sunnahnya kita laksanakan dalam kehidupan ini, sekecil apapun sunnah itu. Maka insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Muharram 1444 Hijriah. Bagi kita umat Islam, paling tidak ada 3 makna penting bulan Muharram bagi kita semua. Yang pertama, bulan Muharram adalah merupakan bulan pertama di awal tahun kalender Islam. Artinya, seseorang yang berjumpa dengan bulan Muharram berarti orang ini diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan lebih, waktu yang lebih, atau dalam bahasa kita kesempatan umur yang lebih panjang dibanding orang lain. Maka dengan demikian kita semua yang berjumpa dengan bulan Muharram berpotensi untuk menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, mereka yang panjang usianya. Wa hasuna amaluhu, sudah panjang usianya diimbangi dengan kebaikan-kebaikan. Tetapi sebaliknya, hormati Allah, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang dikaruniakan kesempatan yang lebih panjang, umur yang panjang, tetapi dia tidak imbangi dengan amal saleh atau kebaikan-kebaikan. Maka tentu hormati Allah, kesempatan ini berpaling kepada kita. Apakah kita mau menjadi orang baik di sisi Allah atau buruk, sangat ditentukan oleh kualitas kita. Bagaimana cara kita di dalam menghadirkan nilai-nilai dalam kehidupan ini. Bila mana baik yang kita lakukan, maka peluang untuk menjadi orang baik di hadapan Allah sangat terbuka. Tetapi bila mana kita menghadirkan kemaksiatan, maka tentu kita
sangat menjadi orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, bulan Muharram adalah satu di antara 4 bulan yang dikenal dengan Ashhurul Hurum. Bulan-bulan haram itu, hormati Allah, adalah bulan mulia, bulan yang memiliki keutamaan, di mana di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan bulan-bulan haram itu adalah salasun mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut, wa wahidun fard, satunya itu yang menyendiri. 3 yang berturut-turut itu adalah Zulqaidah, sudah kita lalui. Zulhijjah juga demikian. Muharram yang saat ini kita berada, dan yang satu itu adalah Rajab. Maka ingat rahmat Allah, saat ini kita berada di bulan yang luar biasa, bulan yang mulia, bulan yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama memberikan penegasan kepada kita, siapapun yang melakukan amal saleh, siapapun yang meningkatkan kebaikannya di bulan-bulan seperti ini, wabil khusus bulan Muharram, maka ketahuilah nilai pahalanya ditingkatkan oleh Allah, ditambahkan oleh Allah SWT karena kemuliaan, keagungan bulannya. Di sisi yang lain, bila mana ada di antara kita yang berjumpa dengan bulan Muharram tetapi masih sering lupa, masih sering maksiat, masih sering melakukan dosa, ingat, karena keagungan bulan ini, maka bila mana dosa yang kita lakukan, maka dosanya lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kembali kepada pilihan kita, rahmati Allah, apakah kita ingin menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, karena bulan ini adalah bulan haram, semua amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan nilai pahalanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak merinci secara spesifik apa yang harus kita lakukan. Prinsipnya semua amal saleh itu sangat mulia. Mau baca Al-Quran, mau pergi mengaji, mau silaturahim, mau mungkin melakukan atau bersedekah dan lain sebagainya, semuanya dibolehkan. Jadi tidak ada anjuran-anjuran yang spesifik yang bisa kita lakukan. Termasuk misalnya bila mana ada orang yang menginginkan saya mau berpuasa sebulan penuh, masih boleh. Karena prinsipnya ini adalah bulan haram. Atau karena kita tidak kuat misalnya sebulan penuh, saya ingin Senin Kemis, silahkan. Atau saya ingin mungkin Ayyamul Bid 3 kali saja dalam sebulan, silahkan. Kalau toh kita tidak mampu melakukan puasa seperti yang saya sebutkan tadi, paling tidak kita saat ini membuat centang dalam kalender kita, bahwasanya di bulan Muharram ini ada satu momen yang sangat penting untuk kita ingat, dan jangan sampai kita tidak melakukannya, yaitu yang dikenal dengan puasa sunnah Asyura. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau tiba di Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi sedang berpuasa di tanggal 10 itu. Maka beliau bertanya, kenapa anda berpuasa? Maka apa jawab orang-orang Yahudi? Hadza yaumun yunajjillahu subhanahu wa ta'ala Musa min Fir'aun. Ini adalah hari yang istimewa, di mana hari ini Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, di mana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah SWT. Karena itu kami puasa untuk menghormati, untuk memuliakan hari itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa, ana ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk melestarikan, untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Musa sebelum anda. Karena itu hati Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk melaksanakan puasa sunnah Asyura, tepatnya di tanggal 10 daripada bulan Muharram. Ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwasanya mengkhususkan tanggal 10 karena ini adalah tradisi orang-orang Yahudi, maka yang dikhawatirkan adalah tasyabbuh atau menyerupai orang-orang Yahudi.
Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu keterangan agar kita menyelisihi orang-orang Yahudi di dalam melakukan ibadah. Maka ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ishtu ila qabilin la asumanna tasi'." Kalau saya diberikan kesempatan untuk hidup lagi tahun depan, maka saya akan mengikutkannya dengan tanggal 9 yang dikenal dengan Tasu'a. Maka pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sempat untuk melaksanakan Tasu'a karena beliau harus meninggal dunia. Maka ini menjadi sunnah bagi kita umat Islam sebagaimana yang dikatakan oleh jumhurul ulama, bila mana kita mau berpuasa di bulan Muharram, maka di saat kita berpuasa tanggal 10 hendaklah kita ikutkan mulai dari tanggal 9 agar kita benar-benar bisa melaksanakan dengan baik dan tanpa harus ada penyerupaan kepada orang-orang Yahudi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal penting yang bisa saya sampaikan terkait dengan bulan Muharram. Maka mudah-mudahan kemuliaan bulan Muharram ini bisa kita raih, bisa kita dapatkan, dan kesempatan itu terbuka, peluang itu ada bagi kita, dan semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa zurrina wa mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan alima. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.